Hero Bram Lunar, kita masih membahas mengenai UN Cool Aja. Nah, sudah hadir di studio Metro TV di kesempatan kali ini seseorang yang cukup spesial dan mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada Anda dan motivasi tersendiri karena dia adalah peserta UN tahun lalu yang menjadi peringkat terbaik kedua nasional. Kita berikan tepuk tangan. Sebelum saya akan persilahkan kepada Mbak dan juga Ibu untuk berbincang-bincang sama Pak Mario, tidak ada salahnya kalau kita lihat dulu profil dari Mbak Novi. Mungkin tak banyak yang menyangka di rumah kecil di Gang Madikaryo 3 Lamongan, Jawa Timur ini ada seorang bintang. Namanya Novi Wulandari. Siswi SMA Negeri 2 Lamongan ini meraih nilai ujian nasional tertinggi kedua se-Indonesia sekaligus tertinggi pertama se-Jawa Timur. Prestasinya ini membuat Novi menjadi bintang pelajar di negeri ini. Sampai nangis bahagia. Dengan kesederhanaan, Novi tumbuh menjadi remaja cerdas. Ayahnya Muhammad Mustaqim bekerja sebagai pegawai toko, dan ibunya Rapi Setiwati adalah pembantu rumah tangga. Kondisi ini tak lantas membuatnya berkecil hati. Novi kecil justru bertekad menjadi bintang. Kini Novi kembali mengukir kebanggaan di hati kedua orang tuanya. Novi meraih nilai ujian nasional SMU 58,50. Artinya, Novi meraih rata-rata nyaris 10 untuk 6 mata pelajaran yang diuji. Sekali lagi selamat ya. Selamat Ibu punya anak yang cerdas sekali. So, terima kasih atas kehadiran Mbak Novi dan Ibu. Nah, Mbak Novi, pasti Anda juga seperti kita semua menghadapi ujian itu ada kekhawatiran. Ya, khawatirnya khawatir apa? Cuma khawatir kalau kita ada keadaan kita down gitu, sakit, jadi harus dijaga sebelum. Jadi bukan khawatir tidak lulus ya, tapi khawatir tidak sehat waktu ujian, khawatir tidak siap waktu menjawab pertanyaan soal gitu. Jawab tidak, soalnya yang paling khawatir kalau kita sakit kita tidak bisa mengikuti UN. Super sekali. Jadi yang dikhawatirkan bukan ujiannya. Ya. Lu khawatir sakit nanti, khawatir stres karena tidak siap, khawatir ngantuk karena kurang tidur. Super, kita berikan tepuk tangan dulu. Siapa yang menyangka ada anak muda jauh di Lamongan dekat Soto? Oke? Ya. Di Lamongan sana tidak dikenal siapapun, tidak masuk televisi, tapi belajar gitu. Habis belajar menyapu lantai. Memang setelah belajar banyak kotoran ya. Oke, nah. Ya. Tapi bayangkan setelah belajar di kota jauh dari keramaian nasional dan bisa nomor 2 di negara ini. Berarti sebetulnya untuk jadi juara itu sangat mungkin ya. Bagi siapapun dimanapun ya. Jadi kalau gitu bukan jauhnya, bukan rendahnya asal, bukan kurangnya sarana, tapi lebihnya kesungguhan. Ya. Super sekali. Tuhan Maha Penyayang selalu menjawab doa. Tuhan menghormati orang yang berupaya. Sehingga kalau kita berupaya, siap nggak siap kan ada tuh yang upaya belajar, salah yang dipelajarinya. Ada. Tetapi kalau Tuhan tahu itu niatnya baik, Tuhan tuntun untuk mencapai jawaban jalan yang tepat. Nah, kesimpulan dari ini semua, apa nasihat sederhana yang bisa Anda berikan ke diri sendiri dan ke semua orang? Dari saya simpel saja, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan terjadi. Wow. Manjada wajada. Kalau bahasa Lamongan Timur, if you want, you can. Iya toh? Super sekali. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan. Baik, sudah kita dengar sama-sama tadi bagaimana cerita Novi
yang menjadi lulusan terbaik kedua tahun lalu untuk UN ya. Mudah-mudahan Anda pun termotivasi dan bisa menjadi yang terbaik di UN tahun ini. Amin. Tolong diambil alat polling Anda ya untuk kita menentukan pilihan dari pilihan yang sudah diberikan oleh Pak Mario Teguh. Pollingnya adalah ini. Teman-teman Anda sedang stres dan ketakutan dengan UN yang akan datang. Apa sikap Anda? Yang A, Anda mendekatkan diri pada semua orang yang takut agar tidak merasa takut sendirian. Berdoa ya untuk UN-nya. Yang B, belajar seawal mungkin agar lebih siap melaksanakan UN dengan baik dan menyerahkan hasil pada Tuhan. Yang C, enjoy aja. Yang penting happy, soal lulus atau tidak lulus itu urusan nanti. A, B, atau C. Silakan tentukan pilihan Anda sekarang. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Kita akan beri tepuk tangan untuk Anda yang sudah menjawab, sudah memilih. Anda juga bisa ikut memilih di ntgwpol.com ya. Kami akan segera kembali untuk melihat seperti apa hasilnya tentunya sebentar lagi. Dan langsung untuk melihat seperti apa hasil polling yang sudah dilakukan oleh sahabat super yang hadir di studio. Ini dia hasilnya. Teman-teman Anda sedang stres dan ketakutan dengan UN yang akan datang. Apa sikap Anda? Yang memilih A sebesar 1%, yang memilih B ia masih berjalan terus dan ternyata sebesar 92% dan yang memilih C 7% saja. Sangat membahagiakan bahwa Anda pilih B ya. Apa? Belajar seawal mungkin agar lebih siap melaksanakan UN dengan baik. Masih belum pilihkan mayoritas ini. Nama saya Hilary Veronica dari SMA 1 Jakarta. Super. Saya kelas 3 dan saya pilih B karena menurut saya memang kita harus belajar seawal mungkin. Dengan begitu persiapan kita akan lebih matang dan mengenai hasilnya itu kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Maha lihat apa yang sudah kita lakukan, maka Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Super sekali. Apakah Anda setuju ini jawaban yang paling benar? Ya. Oke, apakah yang lain salah? Begini ya, yuk kita lihat. Ini saya mau buktikan bahwa sebuah pena tidak lebih penting daripada orang yang menggunakannya. Jadi ada orang bilang, penanya jelek, gitu toh? Yang menggunakan siapa? Oke, yuk kalau gitu. A, mendekatkan diri kepada semua yang takut. Semua yang takut. Takut. Join. Tuh, takut bareng-bareng. Iya toh? Saya bilang gini, aku lebih takut. Di sana lebih takut. Yuk join ke sana, gitu. Nah, siapa yang memilih ini? Nanti saya tunjukkan apakah itu sikap yang salah. Saya memilih A karena kalau saya merasa takut sendiri, ya pokoknya saya harus bisa bareng-bareng gitu. Pak Mario kan kalau bersama-sama itu lebih baik daripada sendirian, Pak. Alasan saya itu. Harus takut bareng-bareng. Bukan bersama-sama lebih baik daripada sendirian. Bagaimana? Sebentar, bagaimana? Kalau bersama-sama lebih baik daripada sendirian. Jadi kita kalau takut, kalau bareng-bareng jadi nggak takut lagi gitu, Pak. Gitu, Pak. Nanti dulu. Anda itu di tengah-tengahnya orang ketakutan. Ya, Kapan beraninya? Ya kalau kita bareng-bareng kita semangatin dulu. Baru nanti kita semangat bareng-bareng. Jadi gitu, ada Pak. masuk Iya. kelompok penakut. Iya, Pak. Jangan takut. Iya, Pak, nanti nggak takut lagi, Pak. Gitu. Nah itu 14.000 orang yang takut. Lihat ya. Takut is okay. Kalau nama Anda, Mbak Endang, siapa? Latifah, Pak. Oh, baru ganti nama. Oke, ya. Oke, nah. Ayo, ini ada nelayan-nelayan. Oke, ada kabar nanti akan ada tsunami. Gitu. Takut nggak? Takut.
Wajar nggak? Heran kalau ada orang bilang, mana tsunami-nya? Hello? Bring it on, baby. Gitu kan? Mana mungkin setiap orang takut. Setiap orang takut, punya takut. Takut itu rahmat. Bukan rendahnya derajat. Karena kita takut, maka kita. Coba lihat. Jaket anti peluru. Ditemukan karena apa? Takut ketembak. Ini dadaku. Jangan kau tembak. Gitu loh. Karena tentaranya musuh nggak mau dengar himbauan kita, maka kita buat jaket anti peluru. Apa yang dilakukan oleh orang yang takut tsunami? Kabur. Yang kecil-kecil di antara yang takut kabur. Yang hebat-hebat membangun seawall. Membangun menara besar, membangun properti real estate di atas gunung. Lalu membuat brosur untuk wisata tsunami. Ayo. Berarti kita itu hebat kalau menggunakan rasa takut untuk sesuatu yang produktif. Kalau takut untuk mengerdil, atau takut sibuk masuk ke kelompok takut. Lalu bilang jangan takut. Udah takut, kalian bilang beranikan diri. Kalau bilang gini, Anda kok memberanikan diri? Karena saya takut. Lihat ya, penakut sama pemberani. Sebetulnya apakah mereka sama-sama takut? Sama. Seseorang disebut pemberani karena memberanikan diri. Orang berani itu begini. Takut sebelum UN. Waktu UN, takut. Setelah UN, lebih takut lagi. Dengarkan ini. Takut sebelum UN, jadi dia belajar. Waktu UN, dia takut menjawab 100 untuk pertanyaan 50. Sampai gurunya tanya, ini yang dari nomor berapa yang saya mulai nilai? Karena ini 100. Pertanyaannya 50. Oh 50 ya? Dia bilang gitu. Loh ini apa? Gitu kan? Takut selama UN. Sehingga dia berhati-hati. Takut setelah UN mengingat-ingat, aku ada salah nggak sama orang tua? Apa ada yang kurang aku lakukan? Sehingga tetap berdoa. Tuhanku, kalau ada salah-salahku, tolong dibetulkan. Dan selama aku menunggu, tolong aku didamaikan. Itu pemberani, itu tidak pernah selesai takutnya. Saya berdiri di sini sudah 5 tahun. Masih takut salah bicara loh ya. Kalau saya tidak takut salah bicara, saya sembarangan. Jadi takut itu tidak pernah selesai. Nah, kalau begitu sampai ke C. Enjoy aja, yang penting happy. Soal lulus atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting enjoy. Ayo, siapa yang pilih itu? Good, nanti kita buktikan itu salah atau benar. Mas Ilham pilihkan.